Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Malika Salwa dengan NIM C2383207022. Di sini saya mahasiswi dari Pendidikan Teknologi Informasi. Dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil pengembangan instrumen evaluasi pendidikan yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pendidikan. Pada presentasi kali ini akan mencakup 4 bagian utama. Yang pertama, penjelasan CP dan TP yang menjadi dasar pengembangan instrumen. Yang kedua, pemaparan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, proses pelaksanaan uji coba. Dan yang terakhir atau yang keempat, ringkasan hasil analisis, butir, soal, dan reliabilitas instrumen tersebut. Pertama, saya memilih capaian pembelajaran dari mata pelajaran Informatika SMA kelas 10, yaitu CP 3.4 menerapkan konsep logika pemrograman percabangan dalam bahasa Python. Dari CP ini, saya menurunkan menjadi 3 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi percabangan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sintaks percabangan if-else. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis output kode percabangan. Mengapa saya memilih tes pilihan ganda? Karena bentuk ini efisien untuk menilai pemahaman konseptual, mudah diskor secara objektif, dan dapat menjangkau berbagai level kognitif dari C2 sampai C4. Secara keseluruhan, saya mengembangkan 2 jenis instrumen. Yang pertama, tes pilihan ganda dengan 10 butir soal untuk mengukur kemampuan kognitif. Nah, yang kedua itu instrumen non-tes berupa kuesioner dengan 10 butir untuk mengukur motivasi belajar sebagai domain afektif. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen tes yang saya susun itu terdapat 3 TP yang dijabarkan menjadi indikator atau indikoper spesifik. Nah, bagaimana tiap TP diturunkan itu? TP pertama tentang menjelaskan konsep, diukur dengan level C2 atau memahami. TP2 tentang menerapkan sintaks, diukur dengan level C3 atau menerapkan. TP yang ketiga tentang menganalisis output, diukur dengan level C4 atau menganalisis. Sebagai contoh, soal nomor 4 mengukur TP2 dengan indikator menerapkan percabangan sederhana. Soal ini dirancang pada level C3 dengan bentuk pilihan ganda yang mengharuskan peserta menganalisis kode Python sederhana. Untuk instrumen non-tes, saya menyusun kisi-kisi berdasarkan 4 dimensi motivasi belajar, ketekunan, keaktifan, usaha, dan ketahanan. Setiap dimensi diukur dengan 2-3 butir pernyataan menggunakan skala Likert 4 poin. Selanjutnya, pelaksanaan uji coba dilakukan kepada 10 peserta didik SMA yang telah mempelajari materi pemrograman dasar. Nah, uji coba dilaksanakan secara online menggunakan Google Form. Penggunaan Google Form ini mempermudah pengumpulan data dan analisis awal. Seluruh proses uji coba dilaksanakan dalam 1 minggu dengan rincian 1-2 hari itu persiapan dan sosialisasi. Hari ketiga pelaksanaan uji coba, hari 4-5 itu pengumpulan dan entry data, hari ke-6 dan ke-7 analisis hasil. Hasil analisis butir soal menunjukkan bahwa 9 dari 10 butir soal memiliki kualitas baik. Hanya 1 butir yaitu nomor 6 yang perlu direvisi karena daya pembedanya rendah. Distribusi tingkat kesukaran cukup ideal. 3 soal kategori mudah, 6 soal kategori sedang, 1 soal kategori dengan sangat mudah. Nah, yang sangat mudah inilah yang perlu direvisi. Soal nomor 6 ternyata dijawab benar oleh semua peserta sehingga distraktor tidak berfungsi sama sekali. Saya merekomendasikan untuk meningkatkan kompleksitas soal atau mengubah pilihan jawabannya. Untuk instrumen non-tes, perhitungan Alpha-Kornbach menghasilkan nilai 0,78. Berdasarkan kriteria interpretasi, nilai ini termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. Nah, untuk makna dari hasil analisis ini sangat penting, yaitu instrumen tes sudah cukup baik untuk digunakan dengan catatan revisi pada 1 butir yaitu nomor 6. Instrumen non-tes memiliki konsistensi internal yang tinggi, layak digunakan untuk penelitian.
Yang uji coba dengan 10 responden ini memberikan gambaran awal yang valid, meskipun perlu diperluas ke sampel yang lebih besar. Secara keseluruhan, pengembangan instrumen ini telah berhasil menciptakan alat evaluasi yang valid dan reliable untuk mengukur kemampuan kognitif dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran pemrograman. Instrumen ini dapat dimanfaatkan oleh guru informatika untuk menilai pemahaman konsep percabangan sekaligus memetakan motivasi belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Proses pengembangan ini memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan teori evaluasi pendidikan ke dalam praktik nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.